Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yalah sikok ni belah. Sikok kau lah jelas lah kau. Ya. Oh gitu. Oh ibu-ibu rumah. Mana tu suara atas siko bela nak hadapkan ke siko dikit. Tak apalah jauh-jauh dikit kan. Masuklah tu mudah-mudahan. Ya. Ayo. Kita ulanglah lagi dah. Pak Somad jualan tomat dibeli oleh Pak Selamat. Wah, itu. Kalau anda mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Muhammad berarti kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Payu yang kencang dengan Allah tu. Ya. Biar semangat. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli wa nutabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolres, Kapolsek, Kapolres pula, Bapak Lurah, Bapak Imam, Khotib, Bilal, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik, pandai, tua, tenganai, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di rumah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puja, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita hadir
di Masjid Riyadhus Shalihin ini dalam sebuah momen memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan kita melalui ceramah-ceramah ini nantinya. Amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat yang selalu kita baca, yang selalu kita lantunkan itu, mudah-mudahan mendatangkan syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, nampaknya di kota seberang ini COVID-19 sudah hilang. Saya tadi nak masang masker juga begitu masuk, tapi saya tengok tak ada yang maksa pakai masker, kemaluan pula saya. Akhirnya saya buka masker saya. Sudah. Kemarin saya baru seminggu yang lalu balik dari STQ, Seleksi Tilawatil Al-Quran Tingkat Nasional. Saya ditunjuk sebagai pelatih membawa kontingen Jambi. Begitu nyampe di sana, tak ada juga orang pakai masker. Nah, kata saya, apa pula macam kau? Jambi bukan main ketatnya. Sampai di sana, pas pembukaan MTQ macam biasalah. Ramai, penuh, tak ada pakai masker. Masya Allah. Gitu. Tapi Jambi ini luar biasa ketat, bapak-bapak. Tapi mudah-mudahan dengan ketat kita pakai masker itu, ya mudah-mudahan COVID ini benar-benar hilang. Amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan ceramah tentang seputaran peringatan Maulid Nabi ini. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini sudah jauh dari kehidupan baginda Rasulullah. Nabi hidup di tahun 571 Masehi ia lahir. Sementara kita sekarang sudah tahun 2021. Artinya lebih kurang 14 abad, 15 abad yang lalu. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang tentunya kelahiran beliau memang sudah sangat dinanti-nantikan oleh semesta alam. Bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi salam, tatkala dia membangun dan membina Ka'bah, dia berdoa di hadapan Ka'bah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, tolonglah kau utus nanti seorang nabi di kota Mekah ini yang membacakan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, yatlun, mentilawahkan Al-Quran. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Ibrahim sudah mendoakan datangnya seorang Rasulullah.
Kemudian 500 tahun sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam sudah mengatakan kepada Bani Israel, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 500 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Isa sudah berkata kepada Bani Israel, Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah untuk kamu, hei Bani Israel. Dan akan datang seorang nabi setelah aku, mim ba'dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad ini samalah dengan Muhammad. Ya. Makhluk terpuji, manusia terpuji, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Berzanji itu disebutkanlah kelahiran baginda Rasulullah. Walamma tamma min hamlihi ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjali anhu sadah khadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi nisfatin minal haziratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala la usana. Ketika Siti Aminah sedang hamil 9 bulan, maka tibalah saatnya mau melahirkan. Datanglah ketika itu sebagai bidannya Asia dan Maryam. Dan mulailah saat itu lahir dengan cahaya yang terang benderang. Setelah 500 tahun, lahirlah Nabi Muhammad yang dinanti-nantikan itu. Dialah yang disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah beliau itu diutus melainkan dia sebagai rahmat sekalian alam. Jadi Muhammad itu sebagai rahmat. Ya. Maka malam ini kita peringati manusia yang dikatakan rahmat oleh Allah itu, yaitu baginda Rasulullah. Maka dalam konteks ini bapak-bapak, maulid Nabi ada yang digugat oleh kelompok sebelah sana. Kata kelompok nan sebelah sana tu katanya maulid ko bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Bahwa maulid ni bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Kita maulid masuk neraka. Tu kata nang kelompok belah sana tu. Kelompok Salafi Wahabi. Gitu. Yang markas di kota Jambi itu tuh di Ubay bin Ka'ab tu ya, dekat Golop ya. Peringatan Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Yasinan malam nigo malam nuju bid'ah masuk neraka. Talqinan bid'ah masuk neraka. Berzanji marhaban bid'ah masuk neraka. Masuk neraka galau gitu. Tak ada nak masuk surga.
Dia lah yang masuk surga. Datuknya punya surga tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, dibilang maulid bid'ah. Masya Allah. Kalau begitu, ayat Al-Quran yang mengatakan Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu firman Allah. Qul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Tadi Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Berarti dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Rahmat itu adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan birahmatillah itu adalah rahmat Allah, kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad. Falyafrahu, maka hendaklah kamu berbahagia. Jadi dengan kelahiran Nabi Muhammad hendaknya kamu berbahagia, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, berbahagianya kamu, bergembiranya kamu dengan kelahiran baginda Rasulullah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan di atas dunia ini. Oh gitu. Ini dalil kita, Pak. Dalil peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau Maulid Nabi di bid'ah nih, ngapa ada ayat itu? Ada? Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah. Maka itu kita malam ini tetap memperingati Maulid Nabi. Kita orang aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Senang maulid Nabi, senang tawasul, senang ziarah kubur, senang kita Isra Mi'raj, senang kita yasinan, senang kita talqinan, azan di liang lahat. Itu adalah ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini hendak digugat oleh mereka. Tapi bapak-bapak hadirin sekalian, kita sebagai orang aswaja harus mempertahankan ini. Wah, gitu. Jangan enak video nak ngacak-ngacak. Nah, kalau kita bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu apa? Di dalam ayat yang lain disebutkan falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Orang yang beriman kepada Nabi adalah mereka yang memuliakan Nabi. Jelas ayatnya itu, Pak. Kalau kita mengaku umat yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memuliakan Nabi. Lihat sahabat-sahabat dulu, bagaimana ketika sahabat memuliakan Nabi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup, satu hari tidak bertemu dengan Nabi, demam. Maka itu saking cintanya mereka kepada Nabi, ada yang menyimpan rambut Nabi, ada yang menyimpan gigi Nabi, ada yang menyimpan sorban Nabi, ada yang menyimpan sandal Nabi, dan ada yang menyimpan pedang Nabi. Itu saking cintanya mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita dapat saksikan saat ini barang dan benda-benda itu di Museum Topkapi yang berada di Turki itu.